Selamat datang di Standar Operasional Prosedur SOP Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas SD Katolik Sang Timur Cakung. Para peserta didik wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut. Persiapan sekolah. Sebelum berangkat sekolah, anak sebaiknya sudah melakukan sarapan atau mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang terlebih dahulu. Sarapan sebelum sekolah, selain sebagai sumber energi, juga dapat menghindari anak merasa lapar ketika di sekolah. Orang tua wajib mempersiapkan perlengkapan pribadi anak untuk keperluan di sekolah. Anak cukup membawa botol minum saja dan tidak diperkenankan membawa makanan. Walaupun tidak diizinkan anak makan dan minum di sekolah, tetapi jika memang sangat dibutuhkan, anak diperbolehkan hanya minum di sekolah. Orang tua memastikan kondisi anak sehat dan tidak memiliki gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual atau muntah, diare, anosmia yaitu hilangnya kemampuan indera penciuman, atau ageusia, hilangnya kemampuan indera perasa. Dalam usaha memastikan kondisi anak tidak memiliki gejala seperti di atas, maka orang tua menyiapkan 1 buah buku screening yang formatnya akan ditentukan oleh sekolah. Anak menggunakan masker 2 lapis, masker kain dan masker sekali pakai atau masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker harus diganti dengan yang baru setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab atau basah. Anak wajib membawa perlengkapan meliputi alat belajar, masker cadangan, tisu, cairan pembersih tangan atau hand sanitizer, botol minum, dan buku screening. Sekolah sudah membuatkan format buku screening. Orang tua bisa mempersiapkan buku dengan format yang ditentukan oleh sekolah atau juga boleh mengeprint langsung format yang diberikan sekolah. Selama perjalanan, anak tetap menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter. Anak menghindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etiket batuk dan bersin yang benar setiap waktu. Bapak atau ibu pengantar, baik dengan kendaraan mobil ataupun motor, tidak diizinkan menunggu di area sekolah. Jika pengantar terpaksa menunggu di sekolah, harus mendapat izin terlebih dahulu untuk menghindari berkerumun di lingkungan sekitar sekolah. Sebelum masuk gerbang, pengantar berhenti di area depan pintu gerbang. Anak mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi pengukuran suhu tubuh. Anak yang mempergunakan kendaraan mobil dan motor akan langsung diukur suhunya oleh security sehingga jika didapati suhu anak melebihi 37,3 derajat Celcius, pengantar bisa langsung membawa pulang anak. Anak yang mempergunakan kendaraan mobil dan motor jika telah lolos pada pemeriksaan suhu, langsung melakukan CTPS, cuci tangan pakai sabun. Lakukanlah CTPS dengan benar sesuai dengan langkah-langkahnya. Kemudian anak menuju ke area thermophase.
Bagi anak yang berjalan kaki dan mempergunakan sepeda, anak yang berjalan kaki menuju ke sekolah langsung menuju ke area transit sebelum melakukan pengukuran suhu. Area transit juga dipergunakan oleh anak yang menggunakan sepeda ke sekolah. Anak yang mempergunakan sepeda langsung menuju area parkir sepeda. Parkirlah sepeda dengan rapi. Setelah sepeda terparkir, anak menuju area transit yang berada di depan sekolah dan duduk sekitar 3-5 menit sebelum dilakukan pengecekan suhu. Area transit bagi anak yang berjalan kaki dan naik sepeda bertujuan agar suhu anak mencapai suhu stabil sebelum dilakukan pengukuran suhu. Kemudian, petugas area transit akan mengarahkan anak menuju tempat CTPS sebelum masuk ke lingkungan sekolah menuju area thermophase. Di area thermophase, semua anak akan diukur suhunya lagi dan data wajah, waktu, serta suhu anak akan terekam secara otomatis di alat thermophase. Anak mengingat suhu yang terbaca di thermophase untuk nanti ditulis di buku screening saat di kelas. Setelah melalui area thermophase, anak akan diarahkan menuju area tunggu kedatangan sesuai dengan jenjangnya dan menunggu hingga waktu masuk kelas. Ada 2 area kedatangan, yaitu di hall depan dan di hall belakang. Pada saatnya, anak naik menuju kelas. Petugas akan mengarahkan dan membantu anak agar tetap menaiki tangga sesuai dengan protokol kesehatan. Anak juga disemprot dengan cairan steril khusus untuk tubuh sebelum menaiki tangga. Di setiap lantai juga akan ada petugas yang akan membantu anak agar tetap menjalankan protokol kesehatan, baik melalui hall depan ataupun melalui hall belakang. Kelas kecil 1, 2, dan 3 akan memasuki kelas di lantai 2, dan kelas besar 4, 5, dan 6 akan memasuki kelas di lantai 3. Rice and chicken. Who has had breakfast else? Kimoy, okay, Kimoy. I eat yellow rice and broccoli and some Okay, nice. Selama kegiatan belajar mengajar, anak menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter. Anak menggunakan alat belajar dan alat minum pribadi. Setelah guru menyapa anak di kelas, di awal kegiatan kelas, anak juga akan diarahkan oleh guru
untuk menuliskan suhunya di buku screening. Data suhu anak yang dituliskan di buku screening tersebut juga terekam di alat thermofreeze. Jika anak haus, anak boleh minum air dari botol minum yang dibawanya. Bawalah air minum secukupnya. Anak akan diawasi secara ketat untuk tidak meminjam, bertukar, ataupun menyentuh alat tulis yang bukan miliknya. Jika anak hendak ke toilet, tetap mematuhi peraturan yang ada dan dalam pengawasan guru pendamping yang ada di setiap lantai. Sekolah juga menyediakan ruang isolasi yang diperuntukkan bagi anak yang mengalami gangguan kesehatan ketika berada di sekolah. Of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Stand up. Repeat. The Father and the Son. Setelah pembelajaran berakhir, anak-anak menutupnya dengan doa bersama guru dan setelahnya berbaris mengikuti arahan guru pendamping untuk keluar menuruni tangga dan menuju area kepulangan. Anak yang belum dijemput orang tua harus menunggu di area kepulangan di hall depan dan jika penuh juga akan diarahkan menunggu di hall belakang dengan tetap menjaga jarak dan mengikuti arahan dari guru pendamping. Anak yang berjalan kaki dan yang sudah dijemput orang tua boleh langsung menuju pintu gerbang dengan tetap mengikuti arahan pendamping. Anak yang menggunakan sepeda bisa segera menuju area parkir sepeda dan langsung pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, anak melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan, dan melakukan CTPS. Orang tua harus melakukan disinfeksi terhadap barang-barang anak seperti sepatu, tas, jaket, dan lainnya.
anak sebaiknya menghancurkan masker sekali pakai atau masker bedah sebelum dibuang di tempat sampah. Setelah itu, anak langsung membersihkan diri, mandi, dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah. Setelah pembelajaran selesai, di sekolah penyemprotan disinfektan segera dilakukan oleh petugas. Penyemprotan meliputi lantai, meja, kursi, lorong kelas, pegangan pintu, ventilasi, dan area-area umum lainnya. Petugas juga melihat alat-alat habis pakai seperti tisu dan hand sanitizer agar dilakukan pengisian ulang.